Di video kali ini, aku akan sharing tentang pengalamanku dari daftar sampai mendapatkan beasiswa di University of Oregon. Yang aku dapatkan adalah Practically Full Tuition Scholarship atau SPP-nya ditanggung 100% oleh universitasnya. Lalu biaya hidup dan lain-lainnya sebanyak $12.000. Dan juga work study sebanyak $4.500. So, without further ado, let's go! Trying to reach... Salah. Halo! Jadi di video kali ini aku akan sharing tentang gimana sih caranya dapat beasiswa untuk kuliah S1. Nah, yang aku cari-cari biasanya kayak institusi seperti LPDP atau Fulbright itu tidak menyediakan beasiswa untuk murid atau mahasiswa S1. Nah, di video kali ini aku akan bilang kalau yang biasanya menyediakan beasiswa untuk siswa S1, mahasiswa S1 itu dari kampusnya sendiri. Nah, macam-macam beasiswa yang mereka sediakan. Bisa dari partial tuition atau kayak di diskon SPP-nya. Ada juga yang full tuition. Jadi SPP itu 100% ditanggung oleh kampusnya. Dan ada juga yang tuition, full tuition sama biaya hidup. Gitu. Aku bilang kalau di thumbnail or whatever, itu aku bilang kalau aku nggak ngambil TOEFL atau IELTS. Soalnya menurutku sih TOEFL sama IELTS itu nggak membantu untuk mendapatkan beasiswa dalam kasusku. Dan karena mahal. Yang aku lihat, yang direkomendasikan itu harganya sekitar 3 juta rupiah. Kok bisa kampus-kampus itu, apalagi University of Oregon itu ngebolehin aku daftar tanpa TOEFL. Like, how do I get away with it, right? Jadi, sebenarnya aku itu sudah pernah pertukaran pelajar di Amerika Serikat selama 1 tahun pelajaran. Atau lebih tepatnya selama 10 bulan. Nah, waktu aku di Amerika ini, aku ngambil kelas-kelas AP atau Advanced Placement. Nah, kelas-kelas AP ini adalah kelas-kelas yang mengajarkan subjek dengan tingkat kesulitan di kelas-kelas perkuliahan. Dan itu diajarkan kepada siswa-siswa SMA. Terus, aku itu waktu ngambil kelas AP ini dapat nilai kebanyakan A dan ada juga yang A-. Dan waktu aku di Amerika Serikat untuk program pertukaran pelajar, aku juga ikut lomba pidato, informative speech, lawan orang-orang Amerika, siswa-siswa Amerika yang bahasa ibunya, bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris. Alhamdulillah menang juara 3 di section. Section itu setara kecamatan dan kota, antara kecamatan dan kota, lebih ke kota. Dan mewakili sectionku ke state tournament. State tournament itu setara lomba provinsi. Nah, susahnya mendaftar beasiswa ke universitas di Amerika, salah satunya adalah teman-teman akan melawan murid-murid dari negara lain, dari negara Indonesia juga dan negara lain. Dan kita nggak tahu dari negara mana aja yang daftar, karena setiap tahun itu pasti berbeda-beda aplikannya itu siapa aja. Nah, saranku adalah lihat ke kampus yang kalian ingin daftar dan lihat apakah dalam 4 tahun terakhir itu sudah ada penerima beasiswa dari Indonesia. Kalau belum ada, itu akan ada probability yang tinggi untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemungkinan untuk dapat beasiswa tersebut akan semakin tinggi. Nah, karena itu semua adalah karena kampus-kampus di Amerika Serikat ini ingin meningkatkan diversity atau keberagaman di kampus mereka. Keberagaman ini bisa dari ras, bisa dari kenegaraan, bisa dari sexual orientation, and so on. Yang sudah aku sebutkan di awal video ini, alhamdulillah aku dapat yang full tuition scholarships, practically. Terus juga $12.000 per tahun
dan juga work study $4.500. Nah, yang biaya SPP ini ditanggung sebanyak 14 SKS. Dan kebanyakan major atau jurusan di sini itu kelas-kelas yang perlu diambil per semester itu sebanyak 12 sampai 16 SKS. Jadi tuition scholarshipku itu sekitar full atau lebih atau juga lebih sedikit kayak gitu. Dan yang $12.000 per tahun ini dibuat untuk biaya hidup dan juga seperti buku mungkin dan asuransi kesehatan. Dan yang lainnya adalah dapat work study $4.500. Ini tuh work study itu diberikan pekerjaan waktu di kampus dan selama 1 tahun mereka memperkirakan aku bakalan dapat $4.500. Setauku work study ini biasanya gajinya sekitar $10-15 per jam, tergantung pekerjaannya apa dan di universitas mana. Oke, penting banget buat kalian cek langsung ke websitenya universitas tersebut dan juga kalau kalian masih ada pertanyaan, itu langsung email ke universitasnya. Dan pastikan kalau jawaban kalian itu belum terjawab di websitenya. Oke, langsung aja aku bakalan nunjukin kalian ke website dari beasiswa yang aku terima. Ini kalian bisa cari scholarships and financial aid for international students di websitenya University of Oregon. Terus yang aku dapat yang tuition itu, oh ya, by the way, ini tuh mereka juga nawarin partial tuition berdasarkan GPA dan ACT atau SAT. Lalu yang aku dapatkan ini International Cultural Service ICSP Tuition Scholarship. Nah, ini kalian langsung apply to be a student. Terus lihat eligibility-nya apa aja dan gimana cara apply-nya di sini. Soalnya mungkin di tahunku udah beda lagi sama cara daftarnya di tahun sekarang. Dan juga aku dapat yang work study ini $4.500. Terus juga ada tambahan, kalau di sini sih yang disebutin Southeast Asia itu dapat sampai $10.000. Menurutku aku dapat yang $12.000. Mungkin aku dapat yang ini, nggak tahu. Soalnya setiap tahun itu ganti-ganti kayak berapa banyak yang mereka berikan dan juga cara mendapatkannya seperti apa itu setiap tahun ganti-ganti. Jadi penting banget buat lihat langsung ke websitenya dan tanya universitasnya lewat email kalau masih ada pertanyaan. Nah, berdasarkan aplikasi untuk beasiswa ini, kalian harus daftar dulu ke University of Oregon. Nah, buat daftar ke University of Oregon ini harus bayar international fee atau itu kayak biaya pendaftaran gitu sebanyak $75. Uang lagi. Ya, aku juga tanya apakah boleh biaya pendaftaran yang $75 itu ditiadakan. Sayangnya email ini berkata tidak bisa. Jadi aku minta bantuan ke Education USA. Nah, alhamdulillah di Surabaya itu ada konsulat jenderal Amerika Serikat dan mereka juga punya Education USA. Mas Purba, halo, sama Bu Ratna. Nah, anyway, mereka itu bantuin, oh iya ada kok yang Education USA ini memberi bantuan finansial untuk program-program seperti ini. Jadi mereka bantuin aku buat bayar $75-nya ini. Selanjutnya, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk daftar ke University of Oregon? Itu ada juga, kan aku bilang tadi aku nggak pakai TOEFL atau IELTS, jadi aku daftarnya pakai ACT. Itu biayanya lebih mahal kalau di Indonesia, sekitar kalau dibandingin di Amerika waktu ngambil di Amerika. Aku lupa harganya berapa, tapi sekitar 1.500.000, sekitar segitu. Dan itu aku belajar sebelum ngambil. Ya, anyway, nanti aku bakalan kasih video sendiri tips buat belajar buat ACT atau SAT.
Terus yang dibutuhkan adalah surat rekomendasi, rapor, dan essay buat Common App. Banyak banget sih essaynya. But anyway, yang buat surat rekomendasi ini aku dapat surat rekomendasi dari guruku yang di Amerika Serikat. Soalnya mereka sudah bahasa Inggris gitu kan, bahasa Inggris di sini. Ya iyalah. Buat kalian yang di Indonesia itu bisa minta ke guru bahasa Inggris. Itu yang aku lakuin waktu daftar buat program pertukaran pelajar YES. Lalu ada juga rapor. Rapor ini aku terjemahkan sendiri dan itu kayak dicek sama guru bahasa Inggrisku, dan guru bahasa Inggrisku yang kayak oh ya ini benar translasinya kayak gitu. Tapi beberapa kampus ada yang minta ditranslasikan oleh badan lembaga yang sudah disertifikasi, dan ini nambah uang lagi sayangnya. Dan pokoknya email universitasnya pastikan kalau langkah-langkah yang bisa diambil ini bisa diambil, beneran bisa diambil untuk menghemat uang pendaftaran. Selanjutnya, apalagi nih? Essay. Essay, kalau menurut Common App ini, essay nggak perlu buat daftar ke Oregon. Common App Personal Essay. Nanti aku akan bahas sendiri di video selanjutnya. Tapi yang buat beasiswa ini ada sendiri namanya, kita disuruh bikin biografi. Jadi berapa halaman ya? Kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5 halaman biografi pribadi. Itu kalian bisa cek langsung di websitenya apa aja sih yang dibutuhkan. Jadi kalau di tahun 2018 itu yang dibutuhkan biografi itu, terus juga harus mengisi aplikasi untuk program beasiswa ini, ide buat presentasi di Amerika Serikat. Nah, buat yang ide presentasi ini aku menunjukkan pengalamanku waktu presentasi tentang Indonesia di Amerika Serikat. Itu aku ada fotonya, terus juga aku waktu itu ada presentasi pakai prezi.com buat presentasi tentang Indonesia, dan juga aku bilang bahan-bahan ini yang aku bawa dan menurutku itu membantu untuk menunjukkan budaya Indonesia itu seperti apa, beberapa budaya Indonesia itu seperti apa, terus juga pakaian yang aku pakai itu seperti apa. Dan itu menurutku membantu banget, soalnya aku ada fotonya dan juga ada presentasinya. Apa sudah selesai di situ prosesnya? Enggak. Jadi setelah melengkapi berkas-berkas aplikasi beasiswa ini, nanti kalau kalian lolos ke babak berikutnya bakalan di-email oleh orang universitas tersebut untuk menjadwalkan interview online. Waktu itu aku pakai Skype. Jadi deadline untuk daftar ke universitasnya itu tanggal 15 Januari. Deadline untuk mengisi aplikasi berkas-berkas beasiswa itu kalau nggak salah Februari, aku lupa. Dan aku waktu itu di email mereka tanggal 5 Maret untuk menjadwalkan interview. Waktu itu aku milih antara Maret tanggal 9, Maret tanggal 12, Maret tanggal 16, jam 3 atau 3:45 sore waktu bagian Oregon. Dan itu tuh subuhnya Indonesia. Jadi penting banget buat kalian untuk mengecek waktu lokal, waktu interview lokal di tempat kalian itu jam berapa. Jadi apa aja yang perlu kalian persiapkan untuk interview ini adalah kalian harus research pastinya beasiswa ini itu tentang apa dan kenapa kalian milih beasiswa ini dan sekolah ini. Aku nggak ingat jelasnya pertanyaannya apa aja, tapi aku ingat waktu itu di sekolah itu aku nyiapin kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka pertanyakan itu apa, dan jawabanku itu bakalan seperti apa. Jadi aku waktu itu minta tolong teman, halo Nisha, dia itu kayak bacain pertanyaan terus aku jawab pakai bahasa Inggris. Selain 2 pertanyaan yang aku sebutin pertama tadi, alasan milih universitasnya dan alasan mendaftar beasiswa, itu juga mungkin apa yang bikin kalian menjadi kandidat terbaik untuk universitas dan beasiswa ini. Bantu banget sih buat tanya internet, kayak misalnya contoh-contoh jawaban yang akan dipertanyakan waktu interview, kayak gitu. Aku waktu itu lebih banyak latihan di otak sih, kayak oh aku mungkin bakalan jawab kayak gini, bakalan jawab kayak gitu. Tapi juga penting banget buat ngomong langsung di depan orang atau di depan cermin atau kalian nge-video supaya
nggak tegang waktu interview. Tegang sih, tapi biar nggak terlalu tegang kayak gitu. Selanjutnya adalah penting banget buat mengerti latar belakang diri sendiri dan kecocokan diri sendiri dengan beasiswa tersebut. Contohnya, kalau aku di SMA di Indonesia, SMA negeri di Indonesia itu nilaiku bagus, tapi bukan nilai terbaik di SMA aku, di SMA Negeri 5 Surabaya. Jadi karena nilaiku bukan nilai yang terbaik, yang paling wah, itu yang aku tonjolkan adalah prestasi di bidang lainnya. Contohnya di bidang pidato, pertukaran pelajar, dan juga organisasi-organisasi yang pernah aku ikuti selama SMP dan SMA. Nah, beasiswa ini juga pas banget, yang salah satunya yang namanya ICSP, International Cultural Service Program. Itu cocok banget buat latar belakangku karena aku sudah pernah presentasi tentang Indonesia di Amerika Serikat melalui program pertukaran pelajarku. Yes, Youth Exchange and Study. Banyak banget ya namanya. Maafkan. Tips selanjutnya adalah kalian harus siap bahwa pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan itu tidak 100% seperti apa yang kalian sudah siapkan. Jadi, tapi bakalan mirip-mirip kok. Jadi kalian bisa kayak jawaban yang kalian siapkan itu dimodif sedikit supaya cocok dengan jawaban pertanyaan mereka. Dan pastikan jawaban kalian ini jujur dan sesuai apa kata hati kalian. Tips selanjutnya adalah cari di internet gimana sih caranya interview virtual itu seperti apa. Oke, aku akan merangkum atau berusaha merangkum langkah-langkah apa aja yang perlu diambil untuk mendaftar beasiswa di University of Oregon ini yang sudah aku dapatkan. Jadi teman-teman harus lihat langsung ke websitenya, melihat apa aja sih yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa ini. Lalu mendaftar dulu ke universitasnya, lalu melengkapi berkas-berkas untuk beasiswa ini, lalu berdoa, sabar, dan melakukan yang terbaik. Apa sih? Lalu persiapkan diri untuk interview kalau lolos ke babak selanjutnya. Dan banyak-banyak tawakal dan berdoa kalau sudah berusaha sekuat mungkin. So, kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa di komen. Nanti aku akan, atau langsung kirim email ke aku. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan berusaha sebaik mungkin membantu teman-teman semua. Dan semangat, semoga berhasil dengan semua yang teman-teman lakukan. Semoga tetap sehat, tetap waras, dan lain-lain. Alright, see you all. Thank you.